Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dapat diandalkan. Ayo, ayo, sama-sama bilang sama saya, Yesus saya dapat diandalkan. Ketik di kolom komentar, Tuhan Yesus dapat diandalkan. Ayo, ayo, teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, pastikan dalam hidupmu, andalkan Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Yang pertama, karena kekuatan kita jelas-jelas terbatas. Yang kedua, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Karena kita tahu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, segala isinya ada dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Dia buat. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Sebab firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur, saudara ya. Kita bersyukur. Nah, karena itu sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, maka jangan lagi stres. Jangan lagi overthinking, jangan lagi takut menghadapi apapun. Hadapi. Karena yang berperang bagi saya bukan saya, melainkan tangan Tuhan yang kuat. Ada banyak dari kita takut banyak hal, khawatir banyak hal, cemas banyak hal. Kita percaya selama saya mengandalkan Tuhan, tidak ada tempat yang paling aman yang kita percaya ketika kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Mau apapun yang terjadi di muka bumi ini, selama tangan Tuhan pegang tangan saya, maka saya kuat, saya aman, saya tenang, saya damai, saya sukacita. Sekali lagi ketik di kolom komentar, Yesus dapat diandalkan. Amin. Haleluya. Ambil Alkitab kita, saudaraku. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Sukacita kita untuk selalu diam, dekat, tinggal di hadirat Tuhan. Karena kita percaya apapun bisa saja terjadi. Karena dunia Alkitab sudah katakan sudah jatuh di bawah tangan sejahat. Kita tinggal di dunia, tetapi ada doa Yesus yang mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita dijaga, kita dipagari, kita dilindungi di dunia ini. Karena ada penjagaan, penyertaan, perlindungan Tuhan di dunia ini, maka jangan takut. Jalani hidupmu, tetap andalkan Tuhan, tetap taruh perkara-perkara yang kau takuti, kau khawatirkan, kau cemaskan di bawah kaki Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kita lihat sama-sama firman Tuhan hari ini. Kita ada dalam Bilangan pasal yang ke-36. Yesus dapat diandalkan. Haleluya. Bilangan 36 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Beberapa waktu lalu kita sudah belajar sama-sama baik tentang kota-kota orang Lewi, ya kan, maupun kota-kota perlindungan, saudaraku. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saudara bisa lihat kembali renungan yang saya bagikan di hari-hari kemarin, yang saya taruh di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saudara bisa lihat di sana, saudara bisa diberkati di sana, saudara bisa dikuatkan di sana. Ya, puji Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam Bilangan 36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan pasal 36 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepala-kepala Puak dari kaum Bani Gilead bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Apa yang mereka katakan? Ayat 2 bilang begini. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehat saudara kami kepada anak-anaknya yang perempuan. Saudara, kalau kita mundur kurang lebih ada 10 pasal sebelumnya, itu ada berbicara khusus tentang anak-anak perempuan Zelafehat, ya, di mana mereka tidak mendapat tanah milik pusaka. Tanah pusaka, tanah dikhususkan bagi mereka. Kenapa? Karena tidak ada kaum pria, tidak ada kaum laki-laki di sana, tinggal mereka. Tetapi khusus untuk kasus ini, Tuhan beri
sesuatu bagi anak perempuan Zelofehad ini sehingga mereka mendapatkan bagiannya sekalipun mereka adalah orang-orang anak-anak perempuan ya. Ayat 3, perhatikan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Jadi orang-orang Manasya ini, suku Manasya ini memiliki ketakutan. Apa ketakutan mereka? Nanti kalau anak-anak Zelofehad ini, perempuan-perempuan ini menikah, maka orang-orang atau pria-pria yang menikah dengan mereka memiliki hak atas apa yang menjadi bagian perempuan-perempuan ini atau anak-anak Zelofehad ini. Sehingga orang-orang atau suku Manasya ini ketakutan nanti milik pusaka kami berkurang, berpindah kepada pria-pria yang menikahi anak perempuan dari suku dari anak-anak Zelofehad ini, suku Manasya ini, saudara. Ada ketakutan seperti itu sehingga orang-orang dari suku Manasya ini menyampaikan kepada Musa, kalau hal ini terjadi seperti apa? Kita lanjut ayat 4. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lihat ya, ketakutan mereka. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelofehad. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Supaya apa tujuannya? Supaya milik pusaka tidak berkurang. Jadi berputar aja di situ. Kalau suku Manasye, maka mereka akan suku Manasye aja. Iya kan? Mereka akan tetap menjadi milik pusaka mereka. Maka sebab itu perempuan-perempuan, anak-anak perempuan Zelofehad ini nggak boleh keluar untuk mencari suku yang lain. Tetapi harus suku dari keturunan Manasye itu sendiri, saudara ya. Oke, kita lihat selanjutnya ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7 maksud saya. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyang mereka. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya. Supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyang. Jadi nggak berkurang. Jadi berputar di situ aja sudah. Ya, berputar di situ aja. Ayat 9. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. 10, ayat 10. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian diperbuatnya anak-anak perempuan Zelofehad. Maka Mahla, ini anak-anaknya, nama-namanya. Mahla, Tirza, Hogla, Milka, dan Noah. Anak-anak perempuan Zelofehad kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasya bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaran Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Saudara, milik pusaka bagi bangsa Israel ini sangat sakral. Ya, sangat sakral. Karena itu pemberian atau janji Tuhan yang dijanjikan kepada mereka dan diberikan kepada mereka, pun pemberiannya melalui undi. Dengan kata lain, bicara tentang undi adalah bicara tentang keputusannya Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Tuhan yang memutuskan. Jadi mereka menjaga betul apa yang disebut sebagai milik pusaka. Apa itu milik pusaka? Tanah perjanjian. Saudara, buat orang percaya zaman sekarang, buat setiap kita yang percaya Yesus, mungkin kita tidak lagi memiliki milik pusaka tanah perjanjian seperti itu. Tetapi milik pusaka kita adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, milik pusaka saya adalah Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya, milik pusaka saya adalah Tuhan Yesus. Ketik di kolom komentar itu. Milik pusaka saya adalah Tuhan Yesus. Jadi setiap kita memiliki milik pusaka yang tidak bisa diambil orang lain adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri.
Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Kalau milik pusaka bangsa Israel yang adalah tanah masih bisa direbut, atau miliki ketakutan karena mereka berpikir, waduh kalau nanti anak perempuan kami menikah dengan orang lain, suku lain, maka milik pusaka kami berkurang. Dan kita bersyukur karena milik pusaka kita tak bisa berkurang. Milik pusaka kita adalah Kristus Yesus sendiri. Tuhan itu sendiri yang menjadi milik kepunyaan setiap kita. Selama kita berpegang, selama kita hidup di dalamnya, maka Yesus menjadi milik. Amin. Dan tidak ada yang bisa merebut Yesus dalam hidup saudara dan saya, kecuali engkau lepaskan Yesus dari hidup. Gak ada yang bisa merebut. Tidak ada yang bisa merebut Yesus. Roma 8 ayat 38 dan 39. Coba perhatikan. Dalam Roma 8 ayat 38 dan 39 bilang begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, maupun kuasa-kuasa yang di atas, yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan ada yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gak ada yang bisa memisahkan. Itu sebabnya kita bersyukur, karena tanah milik pusaka kita bukan tanah sesuatu yang bisa diambil. No, milik pusaka kita adalah Allah itu sendiri, yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yang tidak bisa direbut oleh siapapun, yang kita dapati, yang kita miliki ketika kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Bahkan kita dimateraikan. Pribadi itu memateraikan saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya. Kita lihat sama-sama dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 17. Perhatikan. Efesus 1 ayat 13, maksud saya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga, saudara dan saya, karena kita telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia, di dalam Yesus, saudara dan saya, ketika kita percaya. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya percaya. Apa yang terjadi ketika kita percaya? Kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara distempel, sah menjadi milik punyaan Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya milik kepunyaan Tuhan. Tuhan milik kepunyaan saya. Ayo, ketik di kolom komentar. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Saya milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan milik kepunyaan saya. Saudara, tidak ada yang bisa merebut Yesus dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa merebut milik pusaka itu dalam hidupmu. Nggak ada. Siapapun nggak bisa. Kecuali engkau sendiri yang melepaskannya. Kau tidak lagi mengakuinya sebagai Tuhan, maka dia terlepas dari milik pusaka. Kenapa? Karena itu yang terjadi hari-hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Mengerikan kalau kita tahu bahwa Yesus yang adalah milik pusaka, kita lepas. Padahal Yesus sendiri memateraikan saudara dan saya sebagai milik kepunyaannya dengan Roh Kudus. Distempel, sah, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Hari ini ada satu pesan yang kuat yang saya mau bagikan buat setiap kita melalui perenungan firman Tuhan ini. Secara khusus di bagian terakhir dalam kitab Bilangan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita diingatkan bahwa milik pusaka kita yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang menjadi milik kepunyaan kita selama-lamanya, adalah Yesus itu sendiri. Dan saudara dimateraikan oleh diri sebagai milik kepunyaannya. Kita milik Yesus dan Yesus milik kita. Kita tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Pastikan jangan melepaskan milik pusakamu kepada ditukar oleh apapun dan oleh siapapun. Jangan. Orang-orang muda, engkau yang pagi hari bergabung dalam doa pagi, saya mengajak setiap kita, jangan pernah menukar milik pusakamu dengan apapun yang sifatnya sementara di dunia ini. Milik pusakamu kekal, karena itulah jaminan kekekalan dalam kehidupan. Baik orang-orang muda, engkau yang hari-hari ini di bisnis, di dunia bisnis, di dunia perdagangan, dimanapun saudara ada, jangan pernah tukar Yesus yang adalah milik pusakamu dengan hal-hal yang bersifat sementara. Betul, segala sesuatu bisa digoncang. Segala sesuatu bisa digoncang. Karena kita masih di dunia. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa digoncang. Namun saya berdoa di dalam nama Yesus,
Tidak ada iman anak-anak Tuhan yang tergoncang. Tidak ada iman anak-anak Tuhan yang tergoncang. Sehingga semuanya tetap memegang Yesus sebagai milik pusakanya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Angkat tangan kirimu ke atas. Di rumahmu masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus, Engkau adalah milik pusakaku. Sampai selama-lamanya. Dan aku adalah milikmu. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan firman. Bahwa selama segala sesuatu ada di muka bumi ini, maka semuanya bisa direbut dari kami. Harta benda kami, kedudukan, kekayaan, jabatan, kesehatan, semua masih bisa direbut dari kami. Tetapi Yesus, yang adalah milik pusaka kami, tidak akan pernah bisa direbut oleh apapun juga. Karena kami percaya kami adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah milik kepunyaan kami sampai selama-lamanya. Kami sudah dimateraikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan Yesus hamba berdoa buat umat. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Agar mereka tetap terus memegang iman percaya mereka kepada Kristus. Tidak tergoncangkan oleh tawaran-tawaran dunia yang sementara. Secara khusus hamba berdoa. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini sedang digoncang. Sedang diperhadapkan dengan tawaran-tawaran untuk pergi meninggalkan Yesus. Dimanapun mereka berada pagi hari ini. Bapak hamba berdoa. Di dalam nama Yesus. Biarlah firman ini menjamah hati mereka. Biarlah firman Tuhan yang berkuasa melawat hidup mereka pagi hari. Sehingga kami percaya tidak ada yang bisa merebut milik pusaka kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa. Satu persatu Tuhan jam. Satu persatu Tuhan lawat. Di rumah mereka masing-masing. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi di mana kami di refresh kembali. Kami kembali disegarkan. Bahwa Yesus milik pusaka kami. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah hari-hari hidup kami selalu memancarkan kemuliaan Tuhan. Biarlah hari-hari hidup kami selalu datang kepada Tuhan, dekat-lekat kepadamu ya. Hamba berdoa. Biarlah firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini juga kami membawa setiap pokok-pokok doa kami Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami sempurna dan segera. Kami percaya waktu dan ketetapan Tuhan terbaik Tuhan telah berikan buat anak-anak Tuhan. Mereka yang bergabung dalam doa pagi online hari ini. Baik mereka yang bergabung melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Sehingga di rumah kami masing-masing ketika kami mengangkat doa kami menaikkan pokok-pokok doa kami berdoa dan kami percaya dalam nama Yesus. Kami menerima apa yang kami doakan pagi hari ini. Dalam rumah tangga mereka umat Tuhan dipulihkan. Bahkan hamba berdoa mereka yang mungkin hari-hari sedang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang tergoncang imannya. Di dalam nama Yesus mendapatkan keteguhan hati. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-harinya ekonomi, usaha, pekerjaan sedang digoncang. Di dalam nama Yesus. Kami percaya apapun bisa digoncang dalam hidup kami. Tetapi kami percaya selama Yesus pegang kendali atas hidup kami. Maka kami sanggup melewatinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberi kekuatan, pengharapan, keteguhan hati. Buat setiap hati dari umat Tuhan yang bergabung dalam doa pagi online hari ini. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa yang baik. Kami membawa doa-doa kami dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda. Biarlah Tuhan jaga selalu hati hidup orang-orang muda yang mereka secara khusus bergabung dalam doa pagi online hari ini. Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah hati mereka mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Tuhan taruh di hati mereka. Hati yang mau hidup takut akan Tuhan. Hati yang mau hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Tuhan taruh hati itu di dalam nama Yesus.
Sehingga mereka menjadi terang, mereka berdampak di akhir zaman ini, mereka hidup mempermuliakan nama Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini masih bermain, bergelut dengan kuasa-kuasa kegelapan, bermain dengan ilmu-ilmu kegelapan, Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap mereka. Sehingga mereka dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, berubah, berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga tidak ada di antara mereka yang mendua hati hidupnya. Tetapi biarlah sepenuh hati mengikut Tuhan, sepenuh hati mengiring Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Hamba menyerahkan umat-Mu, Tuhan, beracaralah atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa kami aman dari segala bencana alam. Bangsa kami, negara kami aman dari segala bencana alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjaga, memagari, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya. Bahkan permainan-permainan kuasa kegelapan kami patahkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan berkuasa atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Berikan keadilan dalam hati dan hidup mereka. Roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan jaga bangsa kami agar hidup aman, hidup tentram, hidup rukun. Dalam nama Yesus, Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Dan kami percaya ada kuasa, ada penyertaan, ada lawatan, ada pertolongan Tuhan Yesus atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan pemilihan kepala daerah atas bangsa kami di bulan November nanti. Tuhan, kami doa, biarlah ada keadilan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Kami percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah pakai untuk merekakan kebaikan atas bangsa ini, atas negara-negara, atas kota-kota, atas provinsi-provinsi di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, kami berdoa sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Allah memberkati setiap hal yang akan terjadi di bangsa kami tidak luput dari pemandangan mata Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami sehingga ada tuaian jiwa-jiwa di negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus hamba berdoa. Kalau ada di antara umat yang pagi hari ini mereka bergabung dalam doa pagi online, namun mereka belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, hamba berdoa bagi mereka. Biarlah kasih Tuhan melawat mereka, kasih Tuhan menjamah mereka. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus melalui doa pagi online ini. Mereka mengalami kasih Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Baik ketika mereka mengikuti pujian penyembahan, ketika mereka mendengarkan firman, maupun ketika mereka menaikkan doa-doa mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Karena kami percaya kuasa Tuhan tetap nyata atas setiap manusia. Melawat, menjamah setiap mereka. Sehingga mereka datang kepada Yesus Kristus. Dan menyembahnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Pakai wadah doa pagi online ini Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang jauh dari Tuhan. Dan untuk menguatkan hati setiap umat Tuhan. Dan pada akhirnya kami hidup selalu mempermuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Biarlah kami senantiasa hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, milik pusaka kita adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah pergi dari hidup kita. Kecuali kita yang melepaskan Dia dan kita yang pergi meninggalkan Dia. Karena itu jangan pernah pergi meninggalkan Yesus. Apapun badai hidupmu, apapun tawaran kepadamu. Ingat, dunia ini cuma sementara. Tetapi kepemilikan Yesus dalam hidup saudara dan saya itu berdampak dalam kekekalan dalam hidup kita. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.